Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan meneruskan pencerahan saya tentang kitab Injil Yohanes. Di bagian yang sebelumnya, saya akan teruskan di dalam bab yang pertama, bermula dengan ayat yang ke-43. Dikatakan pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dia berangkat ke Galilea. Galilea adalah satu daerah yang terletak di sebelah utara bagian daripada Israel. Bahkan Galilea bukanlah kota orang Yahudi, tetapi dia lebih kepada kota perdagangan, daerah di mana banyak bangsa-bangsa lain berada di Galilea. Dan dia bertemu dengan seorang yang bernama Filipus, dalam bahasa Inggris Philip. Dan ketika dia bertemu, dia hanya ucapkan dua perkataan, "Follow me," atau "ikutlah aku." Dan Philip pun mengikuti dia. Ayat 44, Filipus itu berasal dari kota Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Nah, Andreas dan Petrus adalah adik-beradik. Dan mereka berasal di dalam kota yang sama, di Betsaida. Begitu berkuasanya perkataan, kehendak Yesus itu, sehingga dia tidak berpikiran panjang, sebab dia memiliki keyakinan bahwa Yesus inilah yang datang dari Allah. Saya percaya begitu. Bukan senang mau mengikuti orang atau seseorang, tetapi dalam hal ini hanya dua perkataan, "Ikutlah aku," dan Filipus terus mengikuti. Nah, inilah jenis kepercayaan dan iman dan orang yang akan menerima bagian besar di dalam kerajaan Allah. Sebab untuk meyakinkan seseorang, apatah lagi kalau Anda mempunyai pengalaman menjual barangan atau memperkenalkan seseorang atau memperkenalkan satu polisi atau pengajaran, banyak soalan, banyak pemikiran dan logikanya sebelum dia mengambil keputusan untuk membeli atau mengikuti. Tetapi dalam hal Yesus, dia memiliki daya tarik atau karisma yang dia tidak perlu berputar-putar, bercakap ataupun berbicara panjang. Dia nampak Filipus melihat dia, dan Yesus berkata, "Kau ikutlah aku." Mengikuti Yesus, kalau kamu kenal
Kalau kamu yakin, ataupun walaupun engkau tidak begitu yakin, tetapi percayalah, apabila Yesus Kristus dari Nazaret berkata, kamu ikutlah aku. Jangan berlenga-lenga. Jangan memiliki alasan. Itu memerlukan langkah iman, percaya, harapan kepada Juru Selamat ini. Ciri-ciri dan sifat seperti Filipus inilah yang dicari Tuhan hari ini. Bukan orang yang memiliki banyak alasan, banyak sebab-sebab tertentu, pemikirannya tidak stabil, tidak konsisten, dan tidak, apa yang saya katakan, tidak memiliki keyakinan diri terhadap sesuatu. Dan saya tahu, saya memahami, tetapi kalau Anda kenal siapa itu Yesus Kristus dari Nazaret. Saya masih ingat, ketika saya masih muda dalam usia 17 tahun, saya mendengar suara dari surga. Suara dari Yesus Kristus itu sangat jelas. Ketika saya mulai mencari tujuan hidup saya. Saya masih muda, dalam sekitar 18 tahun. Saya berdoa, saya katakan, Allahku, Tuhanku, apa rencanamu dalam kehidupan saya? Jangan pakai orang, jangan bernubuat, jangan kirim malaikat, jangan beri tanda-tanda. Saya katakan, Tuhan Yesus, speak directly to me. Katakan apa yang kamu mau saya lakukan. Apa rencanamu dalam hidupku. Just direct to the point. Saya berkata demikian dalam doa. Tuhan Yesus, aku tidak tahu panggilanku. Saya tidak tahu apa tujuanku dalam hidupku. Apa rencanamu dalam hidupku. Bukan rencanaku sendiri. Dan saya pertama kali mendengar suara dari Yesus Kristus. Jelas seperti Anda mendengar saya. Dia tidak berbicara banyak. Seperti mana dia berbicara kepada Filipus. Hanya dua perkataan, 2 ayat sahaja. Ikutlah aku. Dalam pertemuan saya dengan Yesus dan mendengar suaranya yang pertama kali, kata apa? 1 saja. Bukan 2, 1 saja. Dia berkata, dia menjawab saya, evangelis. 1 ayat. Filipus 2, dia katakan, ikutlah aku. Tapi Yesus berkata kepada saya, bertanya. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau dolak-dali, saya tidak mau ikut ke rencanaku sendiri. Terus terang kepada saya, kamu memanggil saya sebagai apa? Apa? Saya mau tahu supaya saya boleh mengejar ambisi, mengejar panggilan itu. Dan 1 saja, dia berbicara 1. Saya dengar, evangelis. Itu saja. Pada saat dia berkata demikian, semacam kuasanya itu hebat, terbuka roh saya, terbuka hati saya, katakan, wow, saya terima rema itu. Ini adalah ucapan firman rema, bukan logos. Logos adalah kepada semua yang tertulis kepada umum, tapi rema adalah firman yang khusus. Ya. Seperti yang saya ajarkan, ada firman logos, ada firman rema. Rema, R-H-I-M-A. Ia adalah ucapan yang khusus. Dia berbicara, berfirman, Tuhan Yesus berfirman kepada saya secara rema, evangelis. Pada saat itu saya katakan, oke, cukup. Saya tidak mau berdalih-dalih lagi untuk terjun dalam dunia bisnis, dalam sebagai menjadi seorang dokter ambisi, ya. Itulah panggilan saya. Dan saya katakan kepada teman-teman saya, seusia 18 tahun, saya sudah tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan mau memanggil saya sebagai
evangelis, sebagai pemberita Injil, pemberita kabar baik. Dan sejak itu, sekarang sudah saya berusia masuk 2025, 60 tahun umur. Saya mendapat panggilan pertama sebelum menjadi apostolik dan profetik adalah evangelis. Dan saya tidak pernah tolak ke belakang, sudah lebih 40 lebih tahun. Saya setia melayani panggilannya sebagai pemberita Injil. Evangelist of the Evangelion, pemberita Injil tentang Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Penyembuh, Pembaptis Roh Kudus, dan Raja di atas segala raja. Dan inti berita Injil saya adalah bertobatlah. Percayalah kepada Kristus Yesus dari Nazaret, dan percayalah kepada berita Injil ini. Saya mulai memberitakan Injil dari kampung ke kampung, daerah ke daerah. Saya mulai pergi ke bandar di Pulau Borneo, di negeri Sabah. Sebab itulah asal saya, dari suku Kadazan, dari kampung ke kampung. Saya berkata bertobat. Tuhan mencintai engkau. Dia telah mati di kayu salib. Dan dia juga oleh darahnya yang kudus ditumpahkan. Bila mana Anda bertobat dan percaya dan menjadi pengikut Kristus yang setia melayani pengajarannya, kehidupan Anda akan memiliki rencana. Dan saya tidak pernah menoleh sejak itu. Kota ke kota, di hadapan 1 orang, 5 orang, kampung di hadapan 100 orang, 200 orang, di hadapan 500 orang. Pernah saya berkhotbah, memberitakan Injil di hadapan 2000 orang tahun 1986-87 di dewan-dewan besar di Sabah. Karena saya tahu panggilan saya, dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat, sama seperti penginjil Filipus. Itu bermula dari firman Rema. Dan firman Rema dari Kristus ini kepada Filipus hanya 2. Ikutlah aku. Follow me. Kepada saya, Tuhan, apa panggilan saya? Saya mendengar suaranya jelas berkata, evangelis, 1 saja. Ada orang dengan bangga mengatakan bagaimana dia ketemu Yesus muka dengan muka, dan Tuhan Yesus berbicara 1 jam, setengah jam, banyak pembicaraan. Tapi kalau saya ini dia singkat, simple. Seperti Filipus. Dia lihat Filipus, dia berkata, ikutlah aku. 2 patah perkataan. Dalam panggilan hidup, dalam pertama kali, evangelis, itu saja. Dan sudah terbuka, dan saya tinggalkan semua. Saya mulai melayani, saya mulai mempelajari, saya mulai mengikuti panggilanku itu sebagai evangelis. Dan sampai hari ini, saya dengan bangga berkata, saya telah hidup di perantauan, menjadi penginjil ke Cina, ke Bangladesh, ke Pakistan, ke Thailand, ke Vietnam. Saya menjadi penginjil, pemberita Injil ke Afrika Selatan, ke negara Belgium, ke negara Amsterdam, di Belanda. Saya sudah ke Perancis, Paris, menjadi pemberita Injil, dan bahkan lebih lagi. Saya telah memenangkan ratusan jiwa, ribuan jiwa dari segala bangsa, di dalam negara maupun di luar negara sampai hari ini. Sementara saya mengajar ini, saya berada di negara Thailand. Saya tidak henti-henti memberitakan Injil, karena saya sudah tahu inilah panggilan. Saya percaya setiap Anda memiliki rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup, kecuali Anda tidak mau mencari dan menolak panggilan itu. Dan saya diberkati. Saya diberkati karena upah itu. Dan Filipus berasal dari Betsaida. Kebetulan satu kota dengan Andreas dan Petrus. Andreas dan Yohanes adalah murid yang pertama dipanggil Tuhan. Bekas murid Yohanes Pembaptis. Andreas memanggil Petrus. Manakala Yohanes juga memanggil Yakobus, saudaranya. Dan inilah
murid-murid yang terawal, dan kita akan tahu kemudian bahwa Yesus telah memilih 12 murid yang dipanggil rasul utusan Tuhan. 12. Jadi Filipus, Andreas, dan Petrus itu adalah 3 daripada 12 yang telah dipilih, dipanggil untuk mengikuti Yesus. Filipus ayat 45, bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa atau Moses dalam kitab Taurat, dan yang disebut oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Bahasa Inggris, Philip find Nathanael and said unto him, we have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Wow. Karena Yesus adalah firman yang tertulis. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Itu firman di sini in John chapter 1 verse 1 is logos, bukan rema, firman yang tertulis. Maka Musa menulis dalam kitabnya sebelum firman itu menjadi manusia, telah menubuatkan, telah menulis akan kedatangan dia. Dan bahkan para nabi, nabi-nabi besar, Yeremia, Nabi Daniel, Nabi Yesaya. Kalau saudara seorang pelajar Alkitab, Anda akan temukan kitab-kitab para nabi ini menuliskan tentang kedatangan Yesus ini. Sebab dia adalah firman yang tertulis. Di dalam buku Taurat Musa tertulis tentang kedatangannya. Ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus ke dunia, dia telah ditulis. Itulah sebabnya dia dipanggil firman, logos, yang tertulis, firman yang ditulis oleh para nabi, Nabi Daniel, Nabi Yesaya, ya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkel, dan Nabi Musa. Semua menulis tentang kedatangannya. Dan Filipus memiliki wahyu ini. Dia katakan, ayo Nathanael, kami telah menemukan yang disebut-sebut oleh para nabi ini. Bahkan Musa, Nabi Musa. Dialah Yesus, anak Yusuf dan Nazaret. Yesus adalah nama yang telah diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Ketika Gabriel, malaikat itu membawa pesan Allah itu, dia berkata, kamu akan mengandung anak laki-laki dan hendaklah kamu namakan dia Yesus, sebab Yesus inilah yang akan menyelamatkan orangnya, manusia, dari dosa. Yesus atau dalam bahasa Greek Yeso, dalam bahasa Ibrani Yoshua atau Joshua, ya, dalam bahasa Ibrani Yoshua atau Joshua. Yesus dalam bahasa Indonesia dari Greek adalah Yeso, ya. Kedengaran seperti sama, tapi dalam ejaan yang enggak sama. Yang membawa maksud Yesus, Joshua adalah, ini arti nama Yesus, penyelamat, juru selamat, the Savior. Inilah arti ayat nama Yesus. Joshua dalam bahasa Indonesia. Penyelamat, juru selamat. Karakteristiknya, tujuan dia dilahirkan adalah untuk menyelamat. Dari apa?
lebih kepada menyelamatkan jiwa dan rohani kita yang telah jatuh di bawah perhambaan dosa dan kesalahan, dan kita telah mati kehidupan kita dalam dosa, kita diperhamba dan tidak dapat keluar daripada ikatan dosa, dan akibat dosa sakit penyakit telah datang. DNA Adam itu yang telah melanggar hukum Tuhan pada hari pertama, Tuhan memerintahkan jangan makan buah, tapi dia makan. Pada ketika engkau memakan, kamu akan pasti mati. Dan kematian terjadi di dalam jiwanya. Dosa menjadi tembok pemisah untuk mereka dapat melihat Tuhan. Tuhan tidak sanggup tinggal di dalam kehidupan dosa. Dia pisahkan itu menjadi tembok kesalahan-kesalahan itu. Dan itu telah turun-temurun kepada semua sejagat manusia di dunia. Sehingga Yesus datang. Firman yang menjadi manusia. Anak Allah itu datang dan memerintahkan pelepasan, pembebasan, pengampunan dosa, dan bahkan kehidupan yang kekal Zoe dan pemberian Roh Kudus untuk kita menjadi manusia baru, diciptakan baru, dan manusia yang lama itu sudah berlalu, dan Tuhan mulai membaharui kehidupan kita. Transformasi di dalam jiwa, di dalam karakter kita, dalam tingkah laku, menjadi seorang yang menjadi pilihan Tuhan, menjadi anak-anak yang diangkat, adopted sons of the living God. Haleluya. Yesus, Juru Selamat, the Savior, the one who saved us from sin and death, the one who heal us and deliver us, yang menyembuhkan, yang melepaskan, yang membebaskan kita dari belenggu pengaruh-pengaruh yang membelenggu hidup kita. Bila engkau berseru nama Yesus Kristus Nazaret, selamatkan saya sama seperti saya. Pada usia saya seawal 17, saya berseru, Yesus selamatkan hidup saya, dan dia datang dan membuka rantai-rantai yang mengikat saya. Ketagihan-ketagihan, hawa nafsu, pemikiran yang kusut, sehingga damai sejahtera Allah memasuki kehidupan saya. Dan pada pertama kalinya saya menyadari, saya telah terlepas dari ikatan dosa dan diampuni, disucikan. Saya merasa jamahan Tuhan yang luar biasa. Bukan lagi setakat perasaan, tetapi betul-betul kuasa Kristus itu telah melepaskan saya dan mengubah pemikiranku, sikapku, tingkah lakuku, dan saya mulai lapar mencari Tuhan dengan kasih, menyelidiki tentang Dia untuk membaharui, membaca, merenung pengajarannya untuk merubah hidupku. Dan hari ini saya menjadi seorang hambanya yang masih mengikut Kristus sampai Maranatha, Emmanuel. Nah, kembali setelah Filipus berkata kepada Nathanael, ayat 46. Setelah itu kata Nathanael 46 kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sebab Nazaret adalah sebuah kota kawasan di tanah Israel ini yang waktu itu tidaklah begitu populer. Yang maksud dia bukan tempat yang happening lah dalam bahasa Inggris. Happening. Ya. Tempat yang happening ya. Waktu itu adalah Yerusalem. Jerusalem. Tapi Nazaret ini tidak begitu dikenal. Satu kota atau perkampungan kecil yang mungkin bagi kebanyakan orang bukanlah tempat persinggahan yang populer.
tidak ada benda-benda yang populer atau tourist attraction lah begitu ya, tempat-tempat yang menarik di situ, sebab semuanya berkisar di Yerusalem, kota Yerusalem, yaitu ibu kota. Jadi Filipus berkata, apakah yang baik datang dari Nazaret? Bahkan di dalam sejarah tidak ada nabi yang datang dari Nazaret, tidak ada. Ya, tidak ada. Di dalam kitab Musa, apakah ada? Mungkin saya salah, tetapi tidak pernah melahirkan bintang. Superstar, ya begitu nah. Tidak ada penyanyi, mungkin tidak ada nabi, tidak ada pemimpin yang terkenal dari Nazaret selama berkurun-kurun. Jadi Nathanael bertanya, anything good, dalam bahasa Inggris kita lihat di sini, can there be anything good come out of Nazareth? Tapi Filipus berkata, mari, ikut saya dan lihat sendiri. Ya. Ada seorang yang bernama Yesus, berasal dari Nazaret. This person is happening. Selama ini kita tidak pernah mendengar, tapi kali ini ada satu nabi, lebih dari nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi join the wagon. Jangan tunda-tunda. Mari kita lihat. Lihat sendiri, datang. Sebab waktu itu Yesus sudah mulai memberitakan Injil. Dia sudah dibaptis. Dia sudah mendengar kesaksian Yohanes bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes Pembaptis sudah bersaksi di hadapan ribuan orang yang berbondong-bondong datang dibaptis dengan air. Dan ribuan orang sudah mulai mendengar. Lihatlah anak domba Allah itu yang menghapus dosa dunia. Karena kepercayaan daripada khotbah Yohanes Pembaptis yang dianggap nabi itu, orang mulai melihat dia. Saya tidak tahu, mungkin Anda juga berasal dari famili yang kurang dikenal. Atau engkau lahir di dalam tempat yang tidak populer, bukan happening. Tapi bila Tuhan memanggil, dia tidak silap. Bila Tuhan memanggil Anda, percayalah, Anda menjadi orangnya. You will become the man yang akan mulai dikenal sebagai seorang pengikut Kristus dan hamba Kristus, dan mungkin menjadi nabi Tuhan, menjadi evangelis, atau mungkin menjadi apostol, rasul Tuhan, atau menjadi rabi yang terkenal. Seorang ketua, mungkin menjadi seorang entertainer, penyanyi, ya, yang selama ini tersembunyi. Tetapi bila Tuhan sudah memilih dan engkau menerima panggilannya itu melalui Kristus, I am going to tell you something is going to happen in your life. Saya tidak terpikir di dalam hidup saya untuk pergi ke Eropa 2-3 kali, pergi ke Afrika, tidak terlintas dalam pikiran saya. Saya datang dari kampung kecil yang bernama Kampung Pinapah, Pinampang. Lebih kurang 5 kilometer dari Bandar Pinampang. Ya. Di situ saya membesar. Sebagai anak petani, anak penoreh getah, anak pemburu, dan anak nelayan. Sebab bapak saya is the trades among all the trades. Seorang pemburu, ada senapang, seorang nelayan, ada rambat pukat dia, seorang tukang kayu, dia bina rumahnya sendiri. Bapak saya, dia juga pandai main gitar, dia menyanyi. Emak saya juga pandai akordeon. Jadi bishop menjadi penyanyi. Tidak dikenal, tetapi saya adalah produk. Dia adalah seorang petani yang sukses.
yang menanam padi, yang diberkati Tuhan karena bapak saya seorang pekerja yang rajin. Dia memiliki ratusan hektar tanah. Orang tidak mengenal. Bukan sampai hari ini saya terpopuler, tetapi orang mengenal siapa saya di dunia. Orang mengenal karena saya mengikuti panggilan Kristus. Kata ayat, saya teruskan. Ayat 47, kata Filipus kepada Nathanael, mari dan lihatlah. Dan Yesus melihat Nathanael, satu dari ke-12 rasul. Tuhan sedang melihat, mencari 12 orang ini. Dia telah temukan Yohanes, dia telah temukan Andreas, dan Filipus, dan sekarang Nathanael. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dalam bahasa English, Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Maksud dia original. Maksud dia asli. Dia memang seorang nasionalis bangsanya. Ya. Sejati. Dia mencintai bangsanya Israel. Dia adalah seorang nasionalis yang memperjuangkan bangsanya. Ingat, kalau Anda seorang yang mencintai bangsamu sendiri, Anda adalah calon yang bakal dipanggil oleh Kristus. Saya mencintai bangsa saya, bangsa Kadazan. Orang Sabah, saya mencintai bangsa saya. Hari ini saya tetap menyanyi bahasa saya walaupun saya sudah lama tinggal di luar negara. Saya tetap kembali ke halaman kampung untuk memperkasakan bahasaku, kebudayaanku. Saya tidak lupa. Karena itulah Tuhan mengasihi saya, karena saya seorang pencinta bangsaku sendiri. Bangsa Kadazan. Dan ada keturunan Cina dari nenek moyang. Saya mengasihi bangsaku dan negaraku dan negeriku Sabah. Ayat 48, kata Nathanael kepadanya, Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yesus memiliki mata rohani yang tajam, memiliki pernyataan wahyu daripada Roh Kudus tentang sesuatu yang dinyatakan kepadanya sebelum ketemu dia. Itulah yang dipanggil karunia pengetahuan. Itulah yang dipanggil karunia nubuat, sebab Yesus juga seorang nabi. Dia memiliki prophetic vision. Dia adalah seorang nabi yang bertaraf pelihat, a seer kind. Dia boleh melihat jauh sebelum seseorang itu datang. Dia boleh melihat di dalam penglihatan. Kenapa? Karena Yesus penuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menyatakan rahasia atau memberi wahyu kepadanya tentang siapapun. Apa yang terkandung di dalam hati manusia yang tersembunyi pun Yesus boleh mengetahui karena Roh Kudus dalam karunia pengetahuan, hikmat, penglihatan, melalui penglihatan. Itulah melalui pengetahuan. Dan dia cukup hanya memberikan kebenaran ini kepada Nathanael yang berkata, sebelum Filipus memanggil kamu,
Aku telah melihat engkau. Ini bukan omong kosong. Dia betul-betul melihat, berarti macam penglihatan. Yesus diberi penglihatan seperti kaca television begitu nah. Di dalam penglihatan itu dia nampak Filipus sedang entah apa dia buat, tapi sedang di sebuah pokok ara. Pohon ara. Dalam bahasa Inggris, Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Ini King James ya. Sebelum Filipus datang, Tuhan Yesus sudah melihat dia. Roh Kristus mendahului Nathanael, mendahului Filipus. Sebelum Filipus pergi kepada Nathanael, Roh Kristus, Roh Kudus telah membawa Yesus ke tempat di mana Nathanael maybe duduk di bawah pohon ara. Yesus sudah melihat dia. Amat luar biasa. Roh Kudus telah mengangkat Yesus pergi ke tempat Nathanael. Dan Yesus melihat Nathanael itu sedang duduk-duduk di bawah pohon ara sebelum Filipus datang. Ini yang Yesus katakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah lihat engkau. Ini bukan umpama ya. Saya percaya Yesus benar-benar telah melihat dia. Bagaimana Yesus boleh melihat dia? Walaupun berjauhan, saya percaya Roh Kudus mungkin mengangkat roh Yesus dan meletakkan dia, membawa dia ke tempat di mana Nathanael duduk di pohon ara. Dia lihat itu. Dan mari saya beritahu, pengalaman saya pribadi, saya pernah juga mengalami suasana di mana Roh Kudus mengangkat roh saya dan menempatkan saya di satu tempat, dan saya melihat tempat itu sebelum saya datang. Nah, itu nanti saya beritahu. Saya memiliki pengalaman di mana Roh Kudus mengangkat roh saya, membawa roh saya ke satu tempat di hotel sebenarnya, dan saya lihat itu hotel sebelum saya datang ke hotel itu. Sebab saya tengah mencari seseorang, di mana orang itu bersembunyi dan di mana orang itu berada. Dan saya berdoa di dalam kereta, dan tiba-tiba Roh Kudus mengangkat saya. Dan saya lihat diri saya berada di hotel itu, dan saya lihat orang itu di counter sedang menyewa satu bilik, ruangan dewan. Dan setelah saya kembali ke diri saya sendiri, saya berkata pada teman saya pada waktu itu terjadi 80-an. Mari kita pergi ke hotel ini. Mari kita pergi ke sebuah hotel ini. Sebab saya melihat dia di sana. Tidak diberitahu. Dan saya pergi, dan betul-betul saya pergi ke counter, saya ketemu perempuan yang melayani counter. Saya katakan, apakah ada orang yang bernama Ignatius datang di sini? Dan perempuan di counter itu berkata, yes, namanya ini. Mereka dia berada di dewan hall di sana, bilik mesyuarat. Dan saya pergi. Bila saya masuk bilik mesyuarat, sudah ada beberapa orang duduk, dan di situ dia berduduk, dan dia terkejut dengan saya. Dia katakan, bagaimana Anda tahu Anda di sini? Dan seperti Yesus menjawab kepada Nathanael, saya jawab, saya telah lihat kamu di dalam penglihatan. Rohku diberi penglihatan oleh Roh Kudus. Dan kita lihat ayat yang ke-49. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Kenapa? Dia terkejut. Bagaimana dia boleh tahu?
Di mana dia duduk, di mana dia berada pada saat dan jam itu, menyebabkan sungguh dia ini seorang nabi yang memiliki mata rohani yang tajam. Dan dia mengaku, Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Itu satu gelar raja, orang Israel. Kenapa Nathanael berkata demikian? Karena Filipus sudah berkata, kami telah temukan dia, yaitu Raja, Anak Allah, Mesias yang telah ditulis oleh Musa dalam Taurat dan nabi-nabi. Nama dia Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Dan Nathanael mendengar ini, sebab seluruh orang bangsa Israel dari kecil sampai besar sudah diajar akan kedatangan seorang bernama Mesias. Sampai hari ini, karena orang Yahudi menolak Mesias, sampai hari ini dalam agama Yahudi, Judaism masih mereka menunggu kedatangan raja ini. Padahal 2000 tahun yang lalu raja ini sudah datang. Mesias ini sudah datang. Tapi dalam agama Judaism di Israel sekarang, mereka masih menunggu kegenapan nubuatan bahwa Musa berkata ini, Yesaya berkata. Mereka tahu dan tahu, cuma mereka buta melihat kedatangan Yesus Raja Israel, Tuhan Juru Selamat itu, dan mereka menyalibkan dia dan membunuh dia. Ayat 50, Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Dan Yesus menyambung, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, kepada Nathanael, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun dan naik kepada anak manusia. Anak manusia itu gelar Yesus juga. Dia anak manusia, dia anak Allah. Dalam bahasa Inggris, Jesus answered and said unto him, because I said unto thee, I saw thee under the fig tree. Believest thou? Thou shalt see greater things than these. Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Hallelujah. Dalam hidup Yesus, seringkali malaikat datang. Kelahiran Yesus pun telah diberitakan, dikabarkan oleh para malaikat di surga akan kelahiran Yesus. Silsilah kelahiran Yesus, Gabriel datang kepada Maria. Dan pencobaan di padang gurun selama 40 hari 40 malam, dikatakan para malaikat di sana. Dia dijaga oleh malaikat Tuhan. Anda akan melihat surga terbuka, dan benar banyak kali ketika Yesus keluar daripada baptisan air, dikatakan langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atasnya. Ini pre-Pentakosta Yesus, sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Roh Kudus sudah turun ke atasnya. Langit terbuka dan suara Allah Bapa berbicara, inilah anak yang kukasihi, behold, this is my beloved son. Kepadanyalah aku berkenan. Surga itu terbuka. Ketika Yesus berseru di kayu salib dan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, kenapa aku ditinggalkan? Dengan dosa yang menutupinya. Dosa manusia. Segala kutukan, luka-lukanya. Dia memikul kesalahan-kesalahan manusia ini dalam tubuhnya. Dan oleh luka-luka Yesus kita telah sembuh dalam nama Yesus. Saya berbicara kepada sesiapa. Apabila engkau melihat Tuhan di dalam pemberitaanku ini dan berseru, Yesus Tuhan Juru Selamatku, sembuhkan saya, pulihkan saya. Engkau Juru Selamatku hari ini, aku datang padamu. Percayalah, bila engkau yakin, iman, dan terbuka hati untuk mau
mengikuti Yesus saat ini juga, something is going to happen in your life. Sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah, Kristus itulah yang dipilih oleh kerajaan surga. Kristus itulah yang dimuliakan oleh para malaikat. Sebab dia adalah firman, logos, yang ditulis di dalam buku-buku kitab-kitab suci. Dari kitab-kitab Kejadian, Keluaran, kitab Musa, kitab para nabi. Para nabi. Semenjak hampir 6.000 tahun yang dulu sampai hari ini. Dia adalah firman yang tertulis, dia adalah logos. Bahwa hanya satu nama yang diberikan, olehnya kita akan selamat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Nama dia adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Dia telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia dikuburkan 3 hari 3 malam. Tapi 3 hari 3 malam saja dia hidup. Hari ini dia hidup. Dia naik ke surga, duduk di takhta Allah Bapa, dan dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia, untuk membawa orang-orang kudus kepadanya. Dia akan memerintah di dunia 1000 tahun. Engkau akan melihat penghakiman kepada iblis, kepada orang berdosa, dan orang-orang kudus. Dia hidup saat ini, detik ini, jam ini, tahun ini di surga. Jadi setiap ucapan yang kamu dengar dari Yesus yang saya baca ini adalah pengucapan orang hidup, bukan orang mati. Bila mana Yesus berkata dalam Yohanes ini kepada Nathanael, itu adalah perkataan orang hidup sekarang. Yesus hidup sekarang. Bukan ucapan orang mati. Karena itulah saya percaya apa yang dia ucapkan kepada Nathanael masih relevan kepada Anda. Apa yang dia berkatakan kepada Filipus dan kepada Petrus, namamu bukan lagi Simon tetapi Petra. Dia datang mengubah nama Anda daripada nama pencuri, maling, penagih dada. Dia akan ubah Anda menjadi seorang seperti Petrus, yang benar, yang hidup, yang kudus, yang suci, anak Allah, menjadi manusia baru. Sehingga nama lama itu dilupakan orang. Anda akan diberikan nama baru seperti Simon. Engkau akan dinamakan Petrus. Saya begitu. Nama saya Joseph, si pemimpi. Tapi saya hari ini dipanggil seer, seorang pelihat. A prophetic visionary, a seer, a prophet seer, Joe seer. Karena saya, itulah ciri-ciri panggilan saya, Joe the seer. Saya bisa melihat, diberi penglihatan, diberi mimpi oleh Roh Kudus untuk melihat masa depan, masa sekarang, dan bahkan masa belakang. Itulah panggilan apostolik saya, panggilan profetik dalam hidup saya sebagai seorang bishop. Kita akan teruskan dalam bab yang kedua. Saya harap melalui pencerahan ini Anda diberkati. Kasih karunia Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya membuka minda Anda untuk mengenal Kristus, Raja dan Immanuel. Amin.